Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan daftar nama sebagai berikut akan mempresentasikan tentang paragraf. Oke, kami akan menjelaskan paragraf. Dimulai dari yang pertama pengertian, kedua syarat, ketiga ciri-ciri, keempat macam-macam atau jenisnya, dan yang terakhir adalah fungsi dari paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang mempunyai suatu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nama lain dari paragraf adalah alinea. Paragraf dapat terdiri dari satu kalimat atau kumpulan kalimat, akan tetapi kalimat yang berhubungan antara yang satu dengan yang lain dalam suatu rangkaian yang membentuk suatu kalimat dan dapat disebut juga dengan penuangan ide dari penulis melalui kalimat atau kumpulan kalimat yang satu dengan yang lainnya yang berkaitan dan juga hanya memiliki satu tema. Paragraf juga dapat disebut sebagai karangan yang singkat. Pengertian paragraf menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ramlan, paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Yang kedua, menurut Handayani DKK, paragraf adalah serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membentuk sebuah ide atau gagasan baru. Yang ketiga, menurut Wiyanto, paragraf merupakan sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit pokok pikiran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian paragraf adalah kumpulan kalimat yang saling berhubungan dan membentuk sebuah ide atau gagasan baru. Selanjutnya ada ciri-ciri paragraf. Ciri-ciri paragraf dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu paragraf biasanya digunakan sebagai pikiran utama dalam sebuah kalimat atau topik yang telah ditentukan oleh penulis. Yang kedua yaitu kalimat topik dan kalimat pengembang dalam paragraf memiliki fungsi dalam penulisan. Fungsi tersebut dapat menjelaskan atau menerangkan pikiran utama dari penulis dalam menuliskan sebuah karya atau karangan dalam sebuah kalimat topik. Yang ketiga, paragraf memakai sebuah kalimat penjelas dalam tulisan. Kalimat penjelas berisikan tentang kedetailan dari kalimat topik. Paragraf memang bukan kumpulan dari topik, tetapi paragraf di sini berisi beberapa kalimat penjelas dan hanya satu kalimat topik. Tentang syarat paragraf yang di dalamnya ada kohesi kesatuan, kalimat utama dan kalimat penjelas ada di kohesi kesatuan. Lalu selanjutnya ada koherensi kepaduan. Di dalamnya ada repetisi kepaduan paragraf dan kata kunci, lalu ada kata ganti menghindari monotoni atau bervariasi. Lalu selanjutnya ada kata transisi atau penyambung antar kalimat. Selain itu, syarat paragraf ada juga syarat paragraf yang baik, seperti yang pertama, kesatuan paragraf, kedua, kepaduan paragraf, ketiga, kata transisi, selanjutnya referensi, substitusi, elipsis, sinonim, antonim, hiponim, kemeroniman, repetisi, kelengkapan dan ketuntasan, keruntutan, dan yang terakhir adalah konsistensi. Macam-macam paragraf itu berdasarkan letak kalimat utama dan berdasarkan tujuannya. Dilihat dari segi letak kalimat topik utama paragraf dapat dibedakan paragraf deduktif, induktif, campuran generatif maupun dan ide pokok menyebar. Dan selain itu kita dapat dilihat dari segi pemaparannya atau berdasarkan tujuannya. Paragraf itu dibagi lagi dari argumentasi, deskripsi, eksposisi, persuasif, dan naratif. Mungkin penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya di bawah. Paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama, paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya
terletak di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf campuran atau deduktif induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan akhir paragraf. Kalimat topik pada awal paragraf diulang pada akhir paragraf untuk memberi tekanan atau penegasan kepada pikiran pokoknya. Selain itu, kalimat ulangannya tidak harus sama dengan kalimat topik pada awal paragraf. Kata-kata dan susunan kalimatnya dapat diubah, tetapi ide pokoknya harus tetap sama. Kemudian ada paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk penguatkan atau mempertegas informasi. Contoh, Gunung Sinabung di Sumatera Utara meletus. Belum reda letusan Gunung Sinabung, Gunung Kelut di Jawa Timur juga meletus. Selain gunung berapi yang meletus itu, banjir terjadi di beberapa daerah ibu kota Jakarta. Seperti tahun-tahun sebelumnya dilanda banjir, NTT yang sering mengalami kekeringan juga dilanda banjir. Indonesia memang sedang ditimpa banyak musibah dan bencana. Bencana-bencana tersebut menelan korban baik harta maupun jiwa. Padi di sawah-sawah yang siap panen menjadi gagal panen. Sayur mayur yang banyak ditanam dan dihasilkan di lereng-lereng gunung juga hancur sehingga harga di pasar menjadi melambung. Gagasan utama paragraf tersebut adalah Indonesia sedang ditimpa banyak musibah dan bencana. Kemudian ada ide pokok menyebar. Paragraf dengan pola semacam itu tidak memiliki kalimat utama. Pemikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau bersirat pada kalimat-kalimatnya. Contoh, matahari belum tinggi benar, embun masih tampak berkilauan, warna bunga menjadi sangat indah diterpa sinar matahari. Tampak kupu-kupu dengan berbagai warna terbang dari bunga yang satu ke bunga yang lain. Angin pun semilir terasa menyejukkan hati. Gagasan utama paragraf tersebut tidak terdapat pada kalimat pertama, kedua, dan seterusnya. Untuk dapat memahami gagasan utama paragraf itu, pembaca harus menyimpulkan isi paragraf itu dengan memperhatikan setiap kalimat dalam paragraf itu. Kita dapat menyarikan isinya, yaitu gambaran suasana pada pagi hari yang cerah. Intisari itulah yang menjadi gagasan utamanya. Selanjutnya dari saya, yaitu berdasarkan tujuannya. Paragraf argumentasi, paragraf yang berisi ide atau gagasan dengan diikuti alasan yang kuat untuk meyakinkan pembaca. Kemudian paragraf deskripsi, paragraf yang menggambarkan sesuatu dengan tujuan agar pembaca seakan-akan bisa melihat, mendengar, atau merasakan sendiri semua yang ditulis oleh penulis. Selanjutnya paragraf eksposisi, paragraf yang bertujuan untuk menjelaskan suatu permasalahan kepada pembaca agar pembaca mendapat gambaran yang sejelas-jelasnya tentang suatu permasalahan yang dimaksud penulis. Paragraf persuasif. Paragraf persuasif yaitu paragraf yang bertujuan untuk meyakinkan dan membujuk seseorang ataupun pembaca agar melaksanakan keinginan penulis, dan juga agar pembaca dapat menerima gagasan penulis dari suatu pendapat ataupun pandangan tertentu. Kemudian, paragraf naratif. Paragraf naratif yaitu paragraf yang menceritakan serangkaian peristiwa yang disusun menurut urutan waktu terjadinya. Pada paragraf naratif, kalimat satu dan yang lainnya mempunyai hubungan yang berurutan. Tiap-tiap peristiwa yang dituangkan di dalam bentuk kalimat memiliki sifat kronologis. Untuk dapat menghubungkan kalimat-kalimat pada paragraf itu, digunakan juga penghubung
atau konjungsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi paragraf. Paragraf memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan dengan memberikan suatu bentuk pikiran dan perasaan dengan serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Yang kedua, menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Yang ketiga, memudahkan dalam pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memberikan kemudahan pemahaman bagi pembacanya. Yang keempat, memudahkan dalam pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. Tambahan yang kelima, yaitu memudahkan dalam pengendalian variabel, terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Kemudian inilah daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat salindia ini. Akhirul kata, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.